Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan ilmu yang berkah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebelum Pak Guru untuk menjelaskan materi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan bacaan bismillah dan kemudian dilanjutkan dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada pagi hari ini sudah masuk semua ya. Nah, materi yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini tentang sholat dan zikir. Nah, kita mulai dari pengertian sholat dan hukum sholat. Sholat secara bahasa itu artinya berdoa. Sedangkan secara istilah yaitu seluruh perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kemudian bagaimana hukumnya sholat fardu 5 waktu? Ini hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki ataupun perempuan yang sudah balik atau dewasa. Selanjutnya, ketentuan pelaksanaan sholat ini menyangkut syarat wajib dan syarat sahnya sholat. Yang pertama, syarat wajib sholat itu beragama Islam, berusia sudah mencapai balik atau dewasa, dan yang ketiga berakal. Kemudian apa saja yang menjadi syarat sahnya sholat? Yang pertama sudah masuk waktu sholat, yang kedua suci badan, pakaian, dan tempat sholat, yang ketiga menutup aurat, dan yang keempat menghadap kiblat. Nah, ketentuan pelaksanaan sholat selanjutnya ini mengenai rukun sholat. Apa yang dimaksud dengan rukun sholat? Rukun sholat ini sesuatu yang harus dipenuhi atau dikerjakan. Nah, apa saja yang menjadi rukun sholat? Di antaranya berdiri jika mampu, takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, ruku dengan tumak nina, i'tidal dengan tumak nina, sujud dengan tumak nina, duduk di antara dua sujud dengan tumak nina, duduk akhir pada tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca salawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, membaca salam pertama itu ke kanan dulu, kemudian diakhiri dengan tertib. Nah, apa saja hal-hal yang membatalkan sholat? Berbicara dengan sengaja, banyak melakukan gerakan di luar sholat, berhadas saat melakukan sholat, menempelnya najis di badan, pakaian, dan tempat sholat. Nah, masih di hal-hal yang membatalkan sholat selanjutnya, mengubah niat, berpaling dari kiblat, makan dan minum ketika sholat, tertawa dan murtad atau keluar dari agama Islam. Nah, berikut kita saksikan bersama tata cara melakukan sholat dengan baik dan benar sesuai dengan syariat Islam. Ya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, sebagai seorang muslim, sholat merupakan suatu kewajiban. Sholat juga merupakan salah satu dari rukun Islam. Sejak dini, anak-anak sudah harus diajarkan untuk mengerjakan sholat, dengan harapan kelak menjadi anak yang soleh dan soleha. Kali ini, mari kita belajar tentang gerakan dan bacaan sholat. Yang pertama, berdiri tegak menghadap kiblat sambil mengucapkan niat dalam hati. 2. Takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian, membaca doa iftitah, membaca Al-Fatihah, dan surat pendek. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira
wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma'ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Selanjutnya, gerakan ruku dengan membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. kemudian i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Lalu sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Sujud kedua. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Tahiyat awal. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah.
Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Dan yang terakhir, salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu secara singkat tentang video tata cara melakukan sholat. Mudah-mudahan dapat dipahami. Nanti kalau misalkan ada materi atau yang belum dipahami, kita bisa diskusi dan kalian nanti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang belum dipahami. Kita lanjutkan. Yang selanjutnya ini tentang sholat berjamaah. Apa yang dimaksud sholat berjamaah? Sholat berjamaah adalah pelaksanaan ibadah sholat yang dilakukan secara bersama-sama oleh sekelompok kaum muslim. Dalam sholat berjamaah, seorang imam memimpin doa dan gerakan sholat, sedangkan jamaah atau makmum itu mengikuti imam dalam melaksanakan gerakan-gerakan sholat. Apa keutamaan sholat berjamaah? Sholat berjamaah itu memiliki banyak keutamaan dalam agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menganjurkan umat Islam untuk melaksanakan sholat berjamaah dan menekankan pentingnya kebersamaan dalam ibadah. Sholat berjamaah juga memiliki nilai sosial yang tinggi karena itu akan memperkuat ikatan antara sesama muslim. Nah, tadi ada pengertian dari sholat berjamaah, itu sholat yang dilakukan secara bersama-sama, ada yang bertindak menjadi imam, dan ada yang bertindak menjadi makmum. Kemudian, apa saja syarat menjadi imam? Antara lain, beragama Islam, seorang laki-laki apabila makmumnya laki-laki dan atau perempuan, balik dan berakal sehat, tidak menjadi makmum, imam boleh perempuan, asalkan makmumnya semua perempuan. Nah, kemudian syarat menjadi imam yang terakhir, paham bacaan dan rukun sholat. Syarat menjadi makmum. Nah, imam juga tadi ada syaratnya, makmum pun juga ada syaratnya. Apa saja yang menjadi syarat menjadi makmum? Di antaranya kesediaan untuk mengikuti imam. Maksudnya adalah makmum itu harus siap dan bersedia untuk mengikuti imam dalam melaksanakan gerakan dan bacaan sholat. Mereka harus mengikuti imam dengan khusyuk dan memperhatikan langkah-langkahnya. Syarat yang kedua itu kehadiran. Maksudnya adalah makmum itu harus hadir secara fisik di tempat pelaksanaan sholat. Mereka juga harus mengikuti jadwal sholat dan memastikan untuk hadir tepat waktu di masjid atau tempat ibadah lainnya. Ada berapa makmum itu? Nah, ini macam-macam makmum ya. Makmum itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada makmum muafik. Apa yang dimaksud makmum muafik? Nah, makmum muafik itu makmum yang sempurna. Artinya dia secara sempurna datang tepat waktu, kemudian mengikuti dari awal sampai akhir gerakan imam. Nah, itu disebutnya makmum
muwafiq. Yang kedua ada makmum masbuk. Apa yang dimaksud dengan makmum masbuk? Nah, ini makmum masbuk ini makmum yang tertinggal, artinya dia terlambat datang, kemudian tidak sempurna mengikuti gerakan imam dari awal, dimulainya sholat. Nah, itu disebutnya makmum masbuk. Selanjutnya materi tentang zikir. Zikir itu adalah mengingat Allah dengan membaca kalimat-kalimat tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil, serta juga bisa membaca ayat-ayat Al-Quran. Nah, zikir itu bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan konsentrasi, dan menghidupkan rasa kepatuhan dan kerendahan hati. Ada beberapa jenis zikir dalam syariat Islam. Yang pertama itu tasbih, membaca kalimat subhanallah, yang artinya itu maha suci Allah. Yang kedua ada tahmid, bacaannya adalah alhamdulillah, yang berarti segala puji bagi Allah. Yang ketiga ada takbir, membaca Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Dan yang keempat ada tahlil. Ini bacaannya La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dan jenis zikir yang selanjutnya itu istighfar. Ini artinya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca istighfar. Adapun bacaan istighfarnya yaitu astagfirullahaladzim, atau bisa astagfirullah, bisa juga disempurnakan dengan astagfirullahaladzim, yang artinya itu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu pelaksanaan zikir ini bisa dilakukan ketika di dalam sholat, itu gerakan-gerakan sholat juga sudah mengandung nilai-nilai zikir, dan zikir juga bisa dilakukan di luar sholat dengan bacaan-bacaan yang sudah dijelaskan di awal. Ada tahmid, tahlil, takbir, tahlil, istighfar, dan lain-lain sebagainya. Zikir memiliki keutamaan, yaitu membantu memfokuskan pikiran pada Allah Subhanahu wa taala, memperdalam kesadaran akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan gangguan-gangguan dunia yang memecah perhatian. Zikir juga dianggap sebagai bentuk ibadah yang mendapatkan pahala dan menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Manfaat salat dan zikir yaitu mendekatkan diri kepada Allah, ketaatan dan ketakwaan kepada Allah, kekhusyuan dan konsentrasi, kemudian mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Yang kelima, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, kemudian pembersihan dan pengampunan dosa, dan yang terakhir membangun persaudaraan dan solidaritas. Nah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan terkait materi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.